Hai, balik lagi sama aku Aris. Thank you buat kalian yang udah mau stay di video ini. Dan buat kalian yang baru gabung, kalian bisa langsung klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, biar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Dan pastinya aku juga makin semangat nih buat bikin konten-konten yang menarik dan pastinya cocok buat kalian. Ini adalah video yang aku upload pertama kali di tahun ini, tahun 2021. Gak kerasa ya udah tahun 2021 aja. Kayaknya 2020 tuh cepet banget gak sih? Gimana nih setelah lihat video aku sebelumnya tentang investasi dan reksadana? Kalian udah ada yang berinvestasi belum? Kalau belum, ayo mulai aja dulu deh. Karena aku percaya investasi terbaik tuh ketika kita nggak menunda-nunda. Mulai aja dulu dari yang modalnya tuh bisa kecil, terus profil resikonya juga rendah. Kayak contohnya tuh reksadana. Cobain deh kalian investasi ke reksadana dulu. Aku yakin kalian pasti bakal ketagihan. Ketagihan atau kecanduan itu sebenarnya itu nggak apa-apa, asalkan emang hal tersebut tuh emang baik dan menguntungkan buat diri kita. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian tips dan cara memilih reksadana yang baik. Tapi sebelum buka bahasannya, pastiin kalian udah nonton video aku yang ini, yang apa itu reksadana. Nah, ketika kalian mau berinvestasi di reksadana, mau beli reksadana, hal yang harus diperhatiin yang pertama nih, yaitu manajer investasinya. Pastiin kalian pilih manajer investasinya tuh yang baik, yang punya track record yang bagus, terus punya tata kelola yang bagus buat jangka panjang. Karena dalam berinvestasi di reksadana, kita kan mau mempercayakan uang kita ke manajer investasinya. Jadi pastiin kalian pilih manajer investasinya tuh yang baik dan punya track record yang bagus. Nah, hal kedua yang harus diperhatiin ketika kalian berinvestasi di reksadana adalah kalian lihat returnnya. Karena dalam berinvestasi kalian kan pasti juga mengutamakan keuntungan kan. Nah, kalian lihat nih seberapa besar si manajer investasi ini tuh bisa memberikan keuntungan buat kita. Tapi belum tentu reksadana yang bisa memberikan keuntungan tinggi buat kita itu tuh langsung bisa dipastiin kalau misalkan reksadananya tuh bagus buat jangka panjang. Kalian juga lihat dulu nih 5 tahun atau 10 tahun ke belakang seberapa besar konsistennya manajer investasi atau produk reksadananya dalam memberikan keuntungan. Pastiin produk reksadananya tuh konsisten dalam memberikan keuntungan buat ke depan atau jangka panjang. Nah, kemudian hal yang ketiga yang harus diperhatiin ketika kita mau berinvestasi di reksadana adalah kalian perhatiin expense ratio-nya. Expense ratio itu apa sih? Nah, buat kalian yang belum tahu expense ratio itu apa, jadi expense ratio ini tuh dari situsnya Bibit ya. Expense ratio itu adalah perbandingan antara beban operasional pengelolaan dana investasi reksadana dalam 1 tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam 1 tahun. Atau lebih gampangnya ini tuh kayak biaya-biaya yang diperlukan sama si manajer investasi buat mengelola dana reksadananya. Soalnya si manajer investasi ini tuh kan nggak mungkin kan kalau misalkan dia nggak membutuhkan biaya buat mengelola dana reksadananya. Nah, expense ratio ini tuh penting nih diperhatiin ketika kalian mau berinvestasi di reksadana. Karena expense ratio ini tuh berpengaruh langsung terhadap keuntungan kita dalam berinvestasi di reksadana. Kalian bisa lihat contoh expense ratio itu di sini. Ini tuh di aplikasi Bibit ya. Kalian bisa lihat expense ratio-nya itu ketika kalian mengeklik produk reksadananya. Expense ratio yang bagus ini itu expense ratio yang rendah atau kecil. Karena kalau misalkan expense ratio-nya itu rendah atau kecil, ini tuh bisa diartiin si manajer investasinya itu pinter nih dalam mengelola dana reksadana kita. Kalau expense ratio-nya itu makin rendah atau makin kecil, ini tuh berarti akan lebih banyak juga dana kita yang diinvestasikan. Yang artinya ini tuh juga akan lebih banyak memberikan keuntungan buat kita. Selanjutnya hal yang harus diperhatiin yang keempat itu adalah AUM atau Asset Under Management. AUM ini tuh aset kelolaan reksadana atau total nilai reksadana yang dikelola sama si manajer investasinya ini. AUM ini contohnya tuh kalian bisa lihat di sini. Ini tuh di Bibit juga. Beda dengan expense ratio yang makin rendah atau makin kecil itu makin bagus. Kalau AUM ini tuh justru kalau misalkan makin tinggi itu makin bagus. Karena secara nggak langsung AUM ini tuh bisa dijadiin indikator ukuran tingkat kepercayaan investor terhadap produk reksadana atau manajer investasi yang mengelolanya. Jadi kalau AUM-nya ini tuh tinggi, ini tuh bisa diartiin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk reksadana atau manajer investasi yang mengelolanya ini tuh juga tinggi. Nah, jadi kesimpulannya di sini kalau misalkan expense ratio-nya tuh makin rendah atau makin kecil, ini tuh makin bagus buat kita karena akan lebih banyak memberikan keuntungan buat kita. Sedangkan kalau AUM-nya ini tuh tinggi, itu justru makin bagus. Karena bisa diartiin tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk reksadananya itu juga tinggi. Nah, mungkin itu aja cara aku atau tips dari aku ketika aku mau memilih reksadana yang baik. Kalau misalkan kalian ada cara lain, kalian boleh aja nih tulis di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube aku biar kalian gak ketinggalan video-videoku berikutnya. Thank you buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.